remaja yang keren. Keren itu keren dengan Qur'annya, keren dengan akhlaknya, keren dengan imannya, bukan keren dengan fashionnya. Fal ghadabu yuzilul aklah, maka dengan rasa perasaan selalu marah, jengkel, emosi, maka akan menghilangkan akal sehat. Kita kasih aplaus yang meriah satu kali lagi untuk narasumber kita. Pertanyaannya disimpan dulu untuk materi ini, ya. Pertanyaannya di save dulu, dijadikan catatan. Nanti di sesi kedua. Sekarang kita masuk ke materi ketiga. Materi ketiga ini berbicara tentang seperti apa gambaran seorang remaja itu terampil mengolah dirinya. Terampil mengolah dirinya yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasbi Hussein. Kepada beliau dengan hormat disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak-bapak pemateri, ada Bapak Penghulu KUA Kecamatan Alu, ada Bapak Ketua Jokpok Jaluh Kabupaten Pulau Limandar, dan ada wakilnya. Beliau sebenarnya wakilnya Ustadz Damalis. Saya tadi harusnya di akhir ya Ustadz ya. Tadi saya sudah siapkan materi untuk di akhir untuk menyimpulkan semua materi yang ada. Ternyata saya diplot menaik ke urutan ketiga. Baik, tidak apa-apa. Baik. Adik-adikku sekalian, tadi kita sudah dengarkan materi yang disampaikan oleh Bapak penghulu kita kaitan dengan bagaimana menjadi remaja Qur'ani, remaja yang keren. Keren itu keren dengan Qur'annya, keren dengan akhlaknya, keren dengan imannya, bukan keren dengan fashionnya, bukan keren dengan stylenya. Tapi keren yang diinginkan bagaimana keren sesuai dengan aturan-aturan agama kita. Kemudian tadi Ustadz juga sudah menyampaikan bagaimana untuk menjadi remaja yang sehat. Ada ungkapan mengatakan bahwa al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat itu, pikiran yang sehat itu lahirnya dari badan yang sehat. Jadi badannya kalau sehat, maka insya Allah pikirannya juga sehat. Kalau itu tidak, maka tidak akan bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang cemerlang, tidak bisa melahirkan pikiran-pikiran yang baik untuk menjadi pribadi yang baik juga. Nah, di kesempatan yang sekarang panitia mengamanahkan kepada saya materi bagaimana kita pandai mengolah diri, terampil mengolah diri. Dalam bahasa Mandarnya Nabi bilang self management. Ya, self management. Bagaimana kita bisa mengolah diri kita menjadi lebih baik. Self management paham ya? Pandai mengolah diri, pintar bagaimana menjadikan dirinya lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berguna dan sebagainya. Itulah kenapa pandai mengatur diri itu atau mengelola diri itu sebenarnya adalah yang diinginkan di sini. Bagaimana kita remaja di umur kita yang masih sangat muda ini bisa menjadikan diri kita sebagai pribadi yang produktif, bisa menghasilkan sesuatu dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi sendiri dan lain sebagainya. Nah, inilah yang diharapkan dari adanya kita hadir di sini untuk memberikan beberapa materi, dan khususnya materi ini kaitan dengan bagaimana kita mengolah diri kita menjadi lebih baik lagi.
Anak-anakku sekalian, kita di sini umur berapa rata-rata? 18. Ya, kelas berapa? Oh, kelas 3. Berarti kita sudah menjelang masuk fase remaja akhir. Pembagian remaja, masa remaja itu ada 3. Remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Kita menjelang masuk fase remaja akhir. Nah, tantangan kita lebih berat saat ini. Karena di umur kita saat ini, kita sudah selalu sering muncul rasa penasaran dalam diri kita. Setiap melihat sesuatu yang baru, selalu ingin mencoba. Iya apa tidak? Iya. Sudah mulai rusak, sudah mulai suka pada lawan jenis. Misalkan laki-laki suatu ketika duduk di depan rumah, lihat kambing lewat, suka. Lihat sapi lewat, suka. Sapi ya, itu normal dan itu wajar di umur kita yang saat ini. Dan itu manusiawi. Yang jadi masalah kalau kita suka sesuatu yang tidak sewajarnya. Nah, dan memang karena memang di umur kita saat ini memang sudah masuk pada fase di mana kita harus pandai mengolah perasaan kita. Pandai mengolah apa yang ada di dalam perasaan kita. Sehingga kita tidak salah dalam menjalani masa remaja kita saat ini. Makanya di sini setidaknya ada beberapa tips ya, ada beberapa cara yang harus dilakukan, yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan sales management kita atau meningkatkan bagaimana cara kita pandai mengolah, menjadikan diri kita ini lebih baik. Setidaknya saya kasih 3 saja. Yang pertama dikatakan pandai mengidentifikasi perasaannya. Pandai mengidentifikasi perasaan. Bagaimana adik-adikku sekalian bisa mengelola perasaan kita saat itu. Tidak mudah emosian, tidak mudah tersinggung, tidak mudah jatuh cinta misalkan ketika melihat sesuatu. Jadi pandai mengidentifikasi perasaannya, mengelola dengan baik. Tidak hanya serta-merta misalkan suatu ketika melihat sesuatu, melihat temannya, cantik sekali itu, langsung jatuh cinta. Padahal belum tentu perasaannya itu adalah perasaan cinta. Bisa jadi itu karena nafsu. Itulah kenapa selalu saya berpesan sama anak-anakku, khususnya yang perempuan. Ya, pernah dikatakan bahwa jika dalam satu daerah, jika dalam satu negara itu perempuannya baik, maka semuanya akan baik. Jika perempuan baik, maka semua dalam satu negara itu baik. Dalam skala yang kecil, dalam rumah tangga misalkan, kalau perempuan dalam rumah tangga itu baik, maka rumah tangga itu akan baik. Maka selalu saya berpesan kepada anak-anakku, khususnya yang perempuan, ketika misalkan teman-teman kita yang ada di sini mengatakan saya suka kamu, saya jatuh cinta sama kamu, ambil batu lempar dia, karena itu pasti bohong. Iya, saya tidak percaya. Ini laki-laki yang bicara, nah, laki-laki yang bicara, maka itu betul. Maka jangan ada yang percaya. Ambil batu, lempar. Nah, kenapa? Karena perasaan yang diungkapkan lebih pada perasaan nafsu. Itu Adam yang bilang betul. Adam yang membetulkan. Maka anak-anakku sekalian, identifikasi perasaan kita, bagaimana perasaan itu. Pandai mengelola emosi. Emosi di sini bukan marah saja, tapi bagaimana perasaan kita. Ketika misalkan melihat sesuatu yang disenangi atau sesuatu yang tidak disenangi, bagaimana kita mengolah perasaan kita itu, sesuatu itu kemudian menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, jujur. Ini cara yang kedua untuk bagaimana meningkatkan keterampilan mengolah diri kita, yaitu adalah jujur. Jujur pada diri sendiri. Jujur bahwa kita belum bisa, jujur bahwa kita salah dan lain sebagainya. Jujur, dan ini sangat susah.
Memang susah karena harus dicoba. Namun meskipun itu susah, untuk meningkatkan kepercayaan diri kita, untuk menjadikan diri kita lebih baik, maka kita harus selalu jujur. Katakan bahwa kita memang belum bisa, katakan kalau kita memang belum pandai, katakan kalau kita belum memang paham terhadap apa yang misalkan diajarkan oleh guru kita misalkan di kelas. Dan yang terakhir adalah jadikan diri kita untuk selalu berpikir yang positif, jangan berpikir yang negatif. Karena pikiran yang negatif inilah yang kemudian yang akan merusak. Maka kembali lagi tadi, ungkapan tadi, al-aqlus salim fil jismis salim. Ya, jangan otaknya diisi dengan pikiran-pikiran yang tidak baik. Jangan otak kita isi dengan pikiran-pikiran yang jelek. Karena itu akan melahirkan perbuatan yang jelek itu. Az-zahiru yadullu alal batin. Apa yang nampak, apa yang ada di dalam kepala kita, itulah yang akan menjadi perbuatan kita nantinya. Jika yang kita pikirkan adalah sesuatu yang jelek, maka itu bisa mengantarkan kita melakukan hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam otak kita. Maka berapa menit lagi? 3 menit. Baik, saya kutipkan dari di dalam kitab Nasaihul Ibad. Setidaknya ada 4 yang menjadi jauhar. Jauhar itu mutiara atau perhiasan yang ada pada diri kita masing-masing manusia, termasuk anak-anakku sekalian. Apa itu? Dan 4 permata ini bisa hilang disebabkan karena perbuatan kita untuk tidak pandai menjaga 4 permata itu. Yang pertama dikatakan al-aqlu, akal. Akal ini adalah permata yang paling berharga bagi kita. Ya, permata yang sangat berharga. Fal ghadabu yuzilul aqlah. Maka dengan rasa, perasaan selalu marah, jengkel, emosi, maka akan menghilangkan akal sehat. Maka jaga baik-baik akal kita untuk tidak selalu berpikir, tidak selalu emosi dalam segala hal yang seharusnya tidak menimbulkan masalah. Kemudian ad-din, agama, pemahaman agama kita harus kita pelihara dengan baik, harus ditingkatkan. Saat ini kita semuanya sudah balik, tidak ada lagi yang anak-anak, semuanya sudah balik. Itu artinya kita sudah semua dituntut di sini untuk melaksanakan perintah agama. Maka fal hasadu yuzilul din. Rasa dengki, hasad akan menghilangkan agama kita. Artinya apa? Akan menghapuskan agama kita, akan menyediakan pemahaman agama kita ketika kita melakukan dengki, iri kepada sesama. Kemudian wal haya, rasa malu. Rasa malu adalah sesuatu yang sangat berharga kepada diri kita. Itulah kenapa kalau malu ini sudah hilang dalam diri kita, maka kita ibaratnya sudah seperti binatang, karena tidak ada lagi rasa malu. Maka wattoma'u yuzilul haya, rasa tamak, rasa apa ya, tamak itu rakus ya, akan menghilangkan rasa malu kita di dalam diri kita. Dan yang terakhir wal amalus soleh, perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu akan hilang disebabkan dengan gibah. Gibah itu apa? Suka membicarakan orang lain, ya, menggosip, betul. Karena sejatinya ketika kita menggosip orang lain, maka orang yang kita gosip itu dibawa amalnya, diambil amal kita kepada orang yang digosip. Misalkan ini menggosip temannya, itu kemarin masa ini dan ini dan ini dan ini. Akhirnya ini mendapatkan amalnya ini, amalnya orang ini dikasih kepada orang yang digosip tadi. Kalau habis amal perbuatannya, maka dosanya si ini dikasih ke sini. Coba bayangkan, begitu tidak baiknya yang namanya gosip.
Oleh karenanya anak-anakku sekalian, pelihara 4 ini, insya Allah kita akan selamat. Insya Allah kita akan meraih masa depan yang cemerlang, masa depan yang bahagia. Akal kita dijaga, agama kita dijaga, rasa malu kita dipelihara, dan amal solehnya dipertingkatkan dan dipelihara. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang lebih baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.